Shalom untuk kita semua. Saya Serina Simanung Khalid, mahasiswi Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen akun YouTube saya, Serina Simanung Khalid, untuk memenuhi penilaian tugas mata kuliah praktek lapangan 3 melalui sosial media. Terima kasih. COVID-19 atau virus corona adalah wabah pandemik yang saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Cepatnya penularan virus ini membuat masyarakat ketakutan. Masyarakat khawatir jika masyarakat itu terkena virus corona. Hal yang paling dibutuhkan dunia saat ini adalah harapan. Akankah kita yang mengaku anak-anak Allah jatuh dalam keputusasaan? Bukankah iman adalah mempercayai apa yang belum kita lihat? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Di tengah situasi penuh kepanikan dan ketakutan ini, kita perlu senantiasa berdoa, berpegang pada firman Tuhan, dan menjaga kesehatan pribadi serta keluarga. Namun, ketika rasa takut terus mencengkam hidup kita harus menguatkan hati dan pikiran kita dengan 3 hal. Yang pertama, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sejak wabah virus corona menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat beraktivitas sebebas biasanya. Sebagian orang bahkan harus tinggal di lokasi karantina dan mengisolasi diri. Beberapa negara dengan penyebaran virus cukup luas sudah melakukan lockdown dan membatasi pergerakan penduduk. Selain pembatasan aktivitas, banyak orang juga dikuasai perasaan tidak berdaya. Rasa takut, panik, dan cemas menyelimuti keseharian kita. Setiap detik, setiap jam, bahkan setiap hari, informasi mengenai virus corona memenuhi dinding media sosial kita. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi, ketakutan kita pun semakin bertambah. Kita seperti kehilangan kemerdekaan, baik secara fisik maupun mental. Lalu, apa maksud firman Tuhan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita? Merdeka dari apa? Dalam Matius 8 ayat 26a dikatakan, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ketakutan merupakan pintu menuju dosa, karena itu menunjukkan bahwa iman kita tidak lebih besar daripada masalah kita. Demikian pula dengan kekhawatiran. Ketika rasa cemas dan takut membuat kita lebih bergantung kepada diri sendiri atau hal-hal lain di luar Tuhan, kita akan jatuh ke dalam dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kebenaran yang seperti apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah kita yang mengontrol segalanya. Kebenaran bahwa Tuhan yang kita miliki jauh lebih besar daripada apapun. Kebenaran bahwa Dia pemilik dan pencipta alam semesta, punya rencana terbaik bagi kita, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi anak-anak-Nya. Alkitab berisi kebenaran bahwa kita tidak perlu takut akan maut, karena yang paling harus kita takuti adalah kematian kekal, bukan kematian secara fisik.
Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Jika kita memegang teguh semua janji Tuhan, kita akan hidup dengan mental merdeka. Kenyataannya, banyak orang yang terlihat merdeka, tetapi sebenarnya belum merdeka. Mereka menjadi budak dosa. Hidup mereka terlilit ketakutan akan utang oleh kebohongan demi kebohongan yang mereka buat. Mereka menjadi budak uang, hidup hanya untuk mengejar uang. Dan bahkan seperti istilah yang sedang trendy, budak cinta, mengutamakan cinta romantis di atas segalanya dan mau melakukan apapun demi pasangan. Percayalah bahwa kemerdekaan dari Allah sudah memerdekakan kita. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu taat pada peraturan pemerintah atau boleh bersikap semaunya. Kita harus tetap menjaga kebersihan dan melakukan social distancing. Namun, kita tak perlu khawatir berlebihan. Marilah hidup selayaknya orang beriman, karena bukankah kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun umur kita di bumi? Lalu yang kedua, Tuhan mengontrol segalanya. Apakah mewabahnya virus corona merupakan sebuah kebetulan? Jika tidak, apakah ini adalah rencana Tuhan? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan merencanakan yang jahat bagi umat manusia? Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi kita? Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11b dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada banyak hal di dunia yang belum kita ketahui jawabannya, karena pengetahuan kita akan Tuhan terbatas. Namun kita dapat belajar dari kisah Ayub. Dalam kitab Ayub diceritakan bagaimana hidup seorang yang sangat saleh, sekalipun bisa berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Ayub menjadi sangat menderita dan kehilangan segalanya. Apakah ini karena Tuhan jahat? Tentu tidak. Justru menuliskan betapa bangganya Tuhan terhadap Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai iblis, tapi dialah yang mengontrol segalanya. Tuhan memberi batasan kepada iblis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap Ayub. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 1 ayat 11-12. Kita ingin wabah pandemik ini segera berlalu. Kita ingin segala sesuatu kembali normal. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengontrol semuanya dan tidak ada satu hal pun yang terluput dari kuasa tangannya. Kalau burung-burung pipit pun tidak Dia lupakan, dan sehelai rambut di kepala kita pun tidak lepas dari pengawasannya. Lukas 12 ayat 6-7. Kebenaran ini tentu akan menenangkan hati kita. Lalu yang ketiga, Tuhan akan memberi jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Janji Tuhan untuk kita. Dia tidak akan mencobai manusia di luar batas kekuatan kita. Dan ketika kita mengalami pencobaan, Dia akan memberikan jalan keluar. Mungkin kita tidak dapat berbuat banyak di tengah pandemi virus corona. Namun, kita bisa melakukan sesuatu yang kita percayai,
memiliki kuasa yang sangat besar, yaitu berdoa. Kita dapat berdoa untuk mereka yang terinfeksi agar dapat sembuh, untuk para petugas medis yang sedang bekerja keras, untuk para ilmuwan agar segera menemukan metode pengobatan yang efektif, untuk para pejabat, pemerintah agar diberi kebijaksanaan dalam masa-masa sulit saat ini. Kita berdoa untuk keamanan semua orang di seluruh dunia dan juga untuk hati kita supaya tetap fokus kepada Tuhan. Doa bukanlah pilihan tambahan ketika semua cara gagal. Manusia mengerjakan apa yang mampu ia kerjakan. Namun ketika manusia berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berat, mari kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal dari Tuhan telah memerdekakan kita, termasuk dari rasa takut dan khawatir. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengontrol segalanya dan Dia akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Selain menjaga iman dan bertekun dalam doa, kita harus menerapkan dan kita harus tetap mencegah penularan virus corona yang saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Semoga Tuhan tetap memberkati kita. Shalom dan terima kasih.